Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Edi Suranto dari peserta KMD Universitas 11 Maret Kak. Di sini saya ingin berbincang-bincang santai. Apa itu, mau tanya-tanya tentang soal keluaran di sini, kegiatannya apa, wadahnya apa dan sebagainya. Nah, sebelumnya saya minta perkenalan terlebih dahulu dengan kakak siapa ini? Bolehkan minta izin berkenalan ke? Nama saya Weni Eka Saputri. Saya berasal dari Kuaran Girimarto. Nanti bisa saya panggil Kak Weni ya. Berarti kita ini sedang mewawancarai Kak Weni dari Kuaran Girimarto. Kak, di sini saya mau tanya tentang seputar kegiatan yang ada di sini ya. Yang pertama itu wadah pembinaan terlebih dahulu, yang kedua nanti selanjutnya ragam pertemuan. Nah, di sini kalau dari kakak ini perkenalan dirinya kan tadi Kak Weni lah, dari umur, terus identitasnya dari mana, jabatannya apa di Kuaran ini, saya mau tanya terlebih dahulu biar teman-teman di sini juga mengenal Kak. Untuk lebih lengkapnya, nama saya Weni Eka Saputri. Kalau dari hidupnya, saya dari SD Negeri 3 Giriwarno, Kecamatan Girimarto. Dalam anggota Kuaran, dari Kuaran Ranting Girimarto, saya sebagai pembina Siaga Putri. Kemudian umur saya 35 tahun. Saat ini saya ikut dalam kepengurusan Kuaran itu mulai SK saya tahun 2023 sampai nanti tahun 2026. Jadi baru sekitar 2 tahun ya saya menjabat di Kuaran Girimarto ini. Terima kasih Kak. Oh, berarti sudah lumayan lama ya. Nah, untuk prosesnya untuk menjadi kepengurusan itu apa aja Kak jenjangnya? Misal harus ikut KMD terlebih dahulu atau apa-apa sepertinya. Mungkin ikut KMD itu juga salah satu bukan syarat wajib, tapi mungkin dari kakak-kakak yang lebih senior dari kita mungkin menunjuk kita untuk menjadi anggota itu menjadi salah satu pertimbangannya. Selain itu tentunya kita harus aktif dalam kegiatan kepramukaan di sekolah masing-masing. Kita harus menjadi pembina pramuka di gudeg kita masing-masing. Nanti ketika kita sudah menjadi pembina pramuka, itu kan kakak-kakak yang kelasnya lebih senior itu kan mengenal kemudian sepak terjang kita bagaimana, itu baru kita bisa bukan mendaftarkan diri kalau di sini secara seperti tunjukan. Jadi untuk kepengurusan itu ditunjuk dari pengurus inti. Nanti pengurus intinya terbentuk baru memilih anggota-anggota selanjutnya seperti itu. Gitu ya Kak ya. Berarti memang dari Kuaran Girimarto ini memang orang-orang yang aktif ya, soalnya tunjukan pilihan semua ya Kak ya. Nah, di sini kita mulai dari pembahasannya Kak ya, dari wadah pembinaan. Kira-kira di sini tuh ada berapa gudegnya, mungkin dari siaga sampai ke penggalang atau penegak ya Kak kalau di sini? Kalau di sini itu kalau untuk baru ke penegak, tapi kalau yang kita utama itu siaga dan penegak, karena kalau penggalang itu kan sudah kan ya maaf dari siaga ke penggalang. Kalau penegak itu kan sudah SMA, itu sudah berdiri sendiri biasanya. Yang kita bawahi utama itu kegiatan siaga dan penggalang. Kalau siaga itu nanti kegiatannya kan ada kegiatan pesta siaga, ada siaga Garuda. Kalau penggalang itu nanti ada jamuri ranting dan lomba-lomba lainnya. Sedangkan kalau penegak itu kan karena lingkupnya sudah dewasa gitu nggih. Itu kalau untuk perlombaan sudah tidak masuk ke Kuaran, tapi nanti mungkin lebih ke tingkat Kuarcap. Oh gitu ya. Berarti di Kuaran ini membawai adanya gudeg di siaga dan penggalang. Nah, untuk pertemuannya itu Kak, agenda wadahnya mungkin misal contoh nih ya, kalau siaga itu ada pembinaan, misal contoh ada malam mabit selama 10 hari atau setiap bulan sekali, itu ada nggak kira-kira Kak? Kalau di sini belum ada nih kalau untuk kegiatan seperti itu. Biasanya kalau untuk pembinaan itu yang untuk pembina itu untuk kegiatan Karang Pamitran dan juga nanti ada KMD seperti itu. Tapi kalau untuk siswanya sementara ini belum ada, atau mabit seperti itu belum dilaksanakan. Tapi kalau untuk namanya apa nih? Untuk
kegiatan ini persiapan siaga Garuda itu mungkin akan segera dilaksanakan pembinaan khusus untuk siaga Garuda ini. Nah kalau yang tadi apa Kak, yang pertama tadi untuk pembina itu? Karang Pamitran. Ya, Karang Pamitran itu apa Kak? Karang Pamitran itu nggak sejenis pelatihan pramuka, tapi kalau KMD kan jangkanya lama Ya. dan butuh berkemah kalau tidak langsung. Tapi kalau untuk Karang Pamitran itu hanya diambil satu hari satu malam. Jadi dari pagi kegiatan nanti sampai malam sampai F Unggul. Biasanya itu mendekati hari pramuka. Jadi siangnya kita kegiatan pelatihan dari indoor outdoor di lapangan maupun di kelas. Nanti kan setelah malam kita api unggun bersama, ulang janji bersama sampai malam puncak untuk peringatan hari pramukanya itu dalam hanya satu hari. Biasanya itu satu sekolah mewakilkan 2 pembina. Kalau ada pembina PAPI, kalau tidak ada bebas, boleh PA semua, boleh PI semua, yang penting ada 2. Ya, kalau KMD itu memang diwajibkan bagi guru yang belum mengikuti KMD, itu diusahakan setiap tahunnya itu nanti ada. Kalau KMD itu kan biayanya ya, karena biayanya itu cukup mahal, jadi biasanya itu tidak bisa dilakukan setiap tahun. Ya, jadi untuk yang pertama tadi memang agenda rutin ya Kak, ya, untuk ada pembinaan untuk anggota dari Kuaran sendiri ya. Nah, lalu untuk apa itu pembinaan untuk anak-anaknya itu kan pesta siaga sama siaga Garuda ya? Ya, kalau untuk siaga ada 2, tadi pesta siaga dan siaga Garuda. Terus, lalu kalau penggalang ada jambore nanti. Itu outputnya nanti ingin seperti apa Kak? Misal contoh siaga pesta siaga ya, untuk mungkin untuk menempa anak-anaknya untuk lebih baik. Nah itu outputnya biasanya untuk apa dilaksanakan kegiatan pesta siaga? Kalau siaga itu kan anak kecil biasanya kan masih belum untuk ini itu, tapi kan kita mengajaknya seperti bermain. Nah, karena kalau siaga itu kan kelasnya umurnya itu kan masih umur anak-anak, jadi belum ditekankan pada kompetensi yang bagaimana, tapi kita itu mengajak anak bahwa pramuka itu menyenangkan loh. Ayo kita ikut pramuka, kita bermain bersama. Jadi kan namanya kalau pesta siaga itu masuknya itu kan warung-warung, taman-taman gitu. Sebenarnya juga untuk meningkatkan kemampuan pramuka anak, tapi dikemas dalam bentuk seperti permainan yang menyenangkan, belum ke dasar-dasar yang detail yang memerlukan skill yang lebih tinggi seperti itu. Kalau untuk pesta siaga nanti pesta siaga itu kalau di Kuaran kan dilaksanakan, akhirnya bagaimana nanti untuk mengikuti lomba di tingkat selanjutnya. Kita kan di Kuaran lakukan seleksi, kemudian kalau lolos kita ambil terbaik, kita maju ke Kuarcap dan seterusnya. Terima kasih Kak. Lalu kita lanjut ke topik selanjutnya Kak ya, yaitu ragam pertemuan. Nah, di Kuaran itu ada nggak sih ragam pertemuan khusus ataupun yang umum, misal contoh ada rapat bulanan, ada rapat tahunan dan sebagainya, untuk membahas perkembangan pramuka yang ada di sekitar Kuaran Girimarto ini Kak? Ada, terutama untuk Dewan Ambalan Kuaran Girimarto itu ada pertemuan rutin untuk ambalan itu 1 bulan sekali, dimana kita di sana membahas kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan selanjutnya. Kemudian ketika mendekati bulan-bulan kegiatan pramuka itu biasanya lebih rutin lakukan pertemuan ya, kita misalnya pertemuan panitia kegiatan, kemudian persiapan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kalau untuk yang pasti itu memang 1 bulan sekali, dan di Girimarto itu juga sudah disediakan wadah atau ruangan khusus untuk Dewan Andalan di Girimarto. Jadi nanti kita sudah punya ruangannya. Setiap kita nanti mau rapat kita bisa ke sana, kita bahas bersama bagaimana kalau semua kegiatan kan pasti membutuhkan dana. Bagaimana kita mengolah dananya, bagaimana kegiatan selanjutnya itu berjalan, biasanya kita bahas 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Jadi memang agendanya kalau di Kuaran ini aktif ya, banyak kegiatannya Kak ya. Lalu untuk misal contoh di luar agenda rapat rutin atau pertemuan rutin itu ada nggak agenda di luar sana yang dikhususkan untuk kegiatan di Kuaran sendiri Kak, pengurus? Kalau di luar, mungkin kegiatan di luar ya misalnya ya
apa ya, namanya masih rapat tapi kita lakukan di luar. Di luar. Biasanya kalau evaluasi kegiatan itu kalau di dalam ruangan saja kan seperti kurang berkesan gitu ya. Kita dulu pernah rapat di Muncar kan, kalau di Marto itu ada yang wisata yang terkenal kan di Muncar. Oh ya, kita sekali dari refreshing, evaluasi, sambil dia melakukan evaluasi. Misalnya kita sudah melakukan kegiatan, kira-kira yang belum baik itu apa, yang perlu dikembangkan apa. Biasanya kita sering melakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu kita lakukan di luar. Nanti juga ada dari Kuaran itu mewakilkan anggota Kuaran itu mengikuti kegiatan rapat di Kuarcap. Itu biasanya bergilir, tergantung. Misalnya ini mau pesta siaga, berarti yang dikirimkan ke Kuarcap itu pembina siaga. Misalnya dulu saya pembina siaga putri, kemudian ada Kak Arga itu pembina siaga putra, kita dikirimkan berdua ke Kuarcap. Di sana itu kita diberi materi, diberi sosialisasi tentang pesta siaga. Kemudian selain itu nanti untuk kegiatan pesta siaga yang akan segera dilaksanakan ini, kami juga ditunjuk sebagai juri. Jadi di Kuaran ini juga dijadikan bagian atau ikut serta dalam Kuarcap Kabupaten Wonogiri nanti. Terima kasih Kak. Lalu saya ingin tanya ini Kak, dari sekian tahun ikut di Kuaran ini, kira-kira apa sih kegiatan yang paling bikin Kakak itu berkesan di Kuaran Girimarto ini Kak? Selama ini kan baru 2-3 tahun ini itu sudah ikut pesta siaga sudah pernah, tapi yang paling berkesan itu saat mengikuti Jambore Ranting baru tahun 2024 kemarin, pas kita bulan September. Itu sangat berkesan. Kenapa? Waktu mau api unggun itu hujan deras. Jadi sudah persiapan matang-matang, sudah mau tampil ini itu ternyata Allah berkendala. Jadi yang lain sudah mau tampil, yang lain sudah pulang. Jadi bagaimana ya? Sesuatunya sudah dipersiapkan matang-matang, tapi ternyata ketika cuacanya tidak mendukung ya tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya dilanjutkan besok paginya. Jadi mungkin buat pengalaman saja, kalau mau mengadakan kegiatan kepramukaan diusahakan jangan musim hujan gitu ya. Memang berkesan, ada yang banjir, ada yang apa, tapi ternyata tidak bisa berjalan gitu ya. Terus satu lagi nih yang terakhir, pesan dan saran buat teman-teman pramuka yang lainnya, terutama untuk saya sendiri peserta kursus mahir dasar ya di Universitas Negeri 11 Maret ini Kak. Apa kira-kira saran untuk saya, untuk semuanya pramuka untuk kedepannya biar lebih maju, biar lebih solid itu Kak? Untuk pramuka itu kan bukan pekerjaan utama ya. Dan itu memang didasari dari rasa sukarelawan, karena ketika kita mengikuti pramuka tidak ada bayaran di sana. Jadi memang ketika kita menjadi seorang pramuka mulailah dari hati. Nah, ketika kita menyukai hal tersebut, maka kita akan menjalankannya dengan senang hati. Begitulah dengan pramuka. Kita cintai dulu pramuka itu. Ketika kita sudah cinta pramuka itu, maka kegiatan-kegiatan yang selanjutnya akan jauh lebih mudah. Kita lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pramuka. Kita bisa lebih menggunakan diri kita untuk mengembangkan pramuka tersebut. Jadi motivasinya, cintailah pramuka dari dalam diri Anda. Terima kasih Kak. Sekian wawancara pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.